kita ke acara pertama, yaitu dengan pembicara sesi pertama, topik pertama, yang akan mengangkat judul aplikasi Tunmas Damper untuk mengurangi respons struktur bangunan akibat gempa seri pertama, yang akan dipresentasikan oleh Bapak Profesor Insinyur Yoyong Arfiadi, Master of Engineering, Doctor of Philosophy, selaku Guru Besar dan Rektor Universitas Atmajaya Yogyakarta, pakar kendali struktur, dan Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia. Untuk waktu dan tempat, kami persilahkan Bapak. Tes, apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas Bapak. Terima kasih, Ibu Moderator. Yang saya hormati Bapak Dr. Gigi Bambang Widayanto SKG MBA, Ketua Umum DPD Gapeknas DIY. Yang saya hormati Bapak Profesor Sarwidi, Inovator Barataga, dan Bapak Insinyur Manahara R. Siahaan, Ketua Umum DPP Ataki dan DPP Gapeknas, serta Bapak Ibu peserta webinar sekalian. Pertama, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya kira terima kasih kepada panitia yang memberi kesempatan kepada saya untuk mengangkat diskusi kali ini. Saya kira mungkin saya sedikit klarifikasi, jadi saya saat ini mengajar di program studi teknik sipil Universitas Atmajaya Yogyakarta dan juga saya anggota HAKI. Jadi karena tadi diperkenalkan saya takutnya nanti salah pengertian, tapi saya tidak mewakili HAKI, jadi saya anggota HAKI aktif dan juga saya pengurus di Komda HAKI, tapi dalam kaitannya sebenarnya mungkin saya tidak mewakili HAKI, saya khawatir nanti salah pengertian dengan pengurus pusat HAKI begitu. Izinkan saya share screen. Ya. Apakah sudah terlihat screen saya? Apakah sudah terlihat belum ya? Sudah Bapak. Oke, baiklah. Jadi saya kira pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengangkat diskusi terkait dengan aplikasi Tunmas Damper untuk mengurangi respons struktur akibat gempa. Nah, saya kira ini kira-kira apa yang akan kita bahas dalam webinar kali ini, yaitu mengapa kita perlu mengendalikan getaran. Kemudian nanti akan kita lihat beberapa teknik pengendalian getaran yang ada, dan secara khusus kali ini kita akan membahas aplikasi Tunmas Damper atau TMD atau PMT kalau dalam bahasa Indonesia mungkin itu. Kemudian nanti bagaimana cara merencanakannya dan kesimpulan ya. Saya kira itu. Kemudian, nah saya kira mengapa kita perlu mengendalikan getaran. Saya kira kita tahu ada kecenderungan atau fenomena, jadi karena ada perkembangan teknologi, kemudian keterbatasan lahan, dan saya kira ini juga penting ya, keinginan manusia untuk semakin maju. Jadi kita ini saya kira senang sekali dengan tantangan, jadi kita selalu ingin maju sehingga ada kecenderungan struktur semakin fleksibel, yaitu gedung semakin tinggi, jembatan semakin panjang. Saya kira kalau kita ingat dulu awal-awal waktu kita ingin membangun gedung tinggi, ada masalah yang lain, misalnya yang sangat sederhana adalah kita orang cenderung ingin membangun ke atas, tetapi ada masalah dengan transportasi vertikal, sehingga pada saat itu juga timbul teknologi, yaitu kita mempunyai elevator atau lift, yang pertama kali ditemukan oleh Otis, sehingga itu merek Otis adalah, saya kira sampai sekarang juga ada. Jadi saya kira sama ini juga ya. Jadi karena gedung semakin tinggi dan jembatan semakin panjang, maka saya kira ini adalah keinginan yang kadang-kadang diinginkan oleh kita ya. Jadi seperti contoh di sini, jadi ini banyak gedung-gedung tinggi, kemudian juga jembatan semakin panjang. Nah, untuk struktur-struktur seperti ini, struktur fleksibel seperti ini, maka pengaruh getaran, baik akibat gempa atau angin, akan menjadi dominan dalam perencanaan. Sehingga dalam hal ini perlu pengendalian. Nah, ada dua teknik dalam pengendalian getaran atau kontrol getaran.
Yang pertama dinamakan kontrol aktif. Jadi kontrol aktif ini memerlukan energi dari luar. Jadi ya harus ada suatu energi yang mencoba untuk meredam getaran atau mengurangi pengaruh getaran akibat gangguan dari luar, baik oleh angin maupun gempa. Kemudian yang kedua yang lebih sederhana adalah kontrol pasif. Nah, dalam hal ini tidak memerlukan input energi dari luar. Jadi peredaman atau pengurangan getaran itu dilakukan oleh sistem struktur itu sendiri, tidak perlu energi dari luar. Nah, saya kira kedua teknologi ini saya kira sudah berkembang di banyak negara dan sudah diaplikasikan baik untuk kontrol aktif maupun kontrol pasif. Memang ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, misalnya untuk kontrol aktif ini secara diagramatik, di sini ada aktif mesh temper, aktif bracing, aktif tendon maupun yang lain-lain. Bahkan sekarang ini saya kira karena kontrol aktif itu kadang-kadang dianggap ada kelemahan, kemudian timbul metode semi aktif, yaitu kapasitasnya dibatasi sesuai dengan kapasitas seolah-olah pasif, tapi teknologinya mengikuti teknologi kontrol aktif sehingga pengendalian getaran bisa menjadi lebih efektif. Tetapi yang paling sederhana sebetulnya adalah kontrol pasif. Jadi beberapa teknik di sini yang pernah diajukan adalah Chun mesh damper yang akan kita bahas kali ini, kemudian Chun liquid damper, kemudian juga bracing atau hydraulic damper, dan teknik-teknik yang lain. Saya kira banyak yang lain. Ya, ini hanya contoh saja yang saya sampaikan. Saya kira teknik-teknik yang lain juga banyak diajukan. Nah, karena nanti kita juga dalam merencanakan sedikit akan menggunakan teknik-teknik yang digunakan dalam kontrol aktif. Kontrol aktif ini sebetulnya banyak berkembang. Awalnya itu bukan di bidang teknik sipil, tapi saya kira berkembang misalnya kalau di bidang aerospace engineering, kemudian bidang elektronika dan bidang mesin, mekanik itu sudah berkembang cukup lama. Tapi di bidang teknik sipil saya kira belum terlalu lama. Jadi kita belajar dari bidang-bidang itu untuk teknik kendali getaran secara aktif ini. Jadi prinsipnya dapat dilihat di sini. Jadi kalau ada gangguan baik akibat gempa misalnya maupun angin, maka ada responsnya. Respons itu di sini di dalam teknik kendali modern itu dijadikan dua macam, yaitu output yang diatur dan output yang diukur, ya. Jadi output yang diatur itu nanti yang ingin kita minimumkan responnya, ingin kita reduksi pengaruhnya, besarnya. Kemudian output yang diukur oleh sensor, ya. Nah, saya kira output yang diukur oleh sensor ini nanti dijadikan sebagai feedback ke dalam suatu algoritma kontrol optimal yang dengan teknik tertentu bisa menghitung besarnya gaya kontrol yang harus diberikan kepada aktuator, kemudian aktuator itu memberikan gaya kontrol kepada struktur ini sehingga getaran struktur dapat dikurangi. Saya kira itu adalah teknik kendali aktif. Nah, saya kira teknik kendali pasif lebih sederhana atau dapat dikatakan sangat sederhana karena tidak memerlukan input energi dari luar. Nah, salah satu teknik kendali getaran pasif ini adalah Chun mesh damper atau TMD atau peredam massa terselaras atau PMT, ya. Jadi saya kira itu. Nah, ini beberapa prinsipnya adalah secara sederhana. Misalnya kalau ini contoh pada suatu gedung bertingkat tinggi, jika gedung bergoyang ke kanan, maka TMD akan mencoba mengembalikan gedung tersebut ke posisi semula. Jadi TMD bergerak ke kiri supaya respons struktur dapat dikurangi. Dalam hal ini dikendalikan, gitu ya, harapan kita. Nah, ini beberapa aplikasi yang sudah ada, ya, sudah diaplikasikan yang terkait dengan Chun mesh damper. Ini adalah salah satu gedung Trumwood Tower di United States. Jadi saya kira ini dapat dilihat datanya. Gedung ini di lantai 72, tingginya 262 meter, dan digunakan Chun mesh damper seberat 600 ton. Ya. Jadi ini selesai dibangun pada tahun
2001. Kemudian contoh yang lain ini juga sangat terkenal yang biasa dijadikan contoh aplikasi TMD, yaitu John Hancock Tower. Jadi saya kira ini gedung yang sudah cukup lama dibangun, yaitu selesai dibangun tahun 1976. Jadi tingginya sekitar 240, jumlah lantai 62, dan ini ada 2 buah TMD dipasang pada gedung John Hancock Tower ini. Jadi ini mungkin gambarnya, jadi kira-kira seperti itu, dalam arah sumbu lemah dipasang 2 TMD seperti yang ada di sini dengan ukuran-ukuran yang dapat dilihat di sini. Jadi TMD-nya masing-masing 300 ton, ukuran gedungnya kira-kira 32 meter kali 100 meter gitu ya. Dan TMD ini diletakkan di lantai 58. Jadi saya kira ini data TMD-nya, jadi ukurannya dan harganya ya pada saat itu ya. Nah, kemudian juga saya kira ini bangunan yang sangat artistik, yaitu di Dubai, Burj Al Arab. Jadi dipasang beberapa TMD, 11 TMD kecil-kecil 5 ton ukurannya. Kemudian juga ini di Doha, Sport City Tower ini atau gedung Aspire gitu ya. Jadi ini dipasang TMD di salah satu lantainya seberat 140 ton. Juga saya kira ini gedung yang dibangun di Amerika Serikat, jadi ini gedung yang sangat terkenal juga. Saya kira kalau arsitek biasanya diperkenalkan gedung ini ya, jadi karena ini perancangnya sangat terkenal. Saya kira dan ini juga kasus karena pada saat dibangun gedungnya sangat fleksibel sehingga kemudian diupayakan untuk mengurangi pengaruh getaran pada gedung tersebut. Jadi City Corp Center sayang saya tidak mempunyai gambar yang lain, gambar foto yang lain ya, karena foto-foto yang diambil saya ambil dari internet sesuai dengan copyright yang ada seperti ini ya. Jadi dicantumkan di sini dan ini bisa dipakai untuk publikasi gitu ya. Nah ini jumlah lantainya 59. Gedung ini tinggi lantainya, tinggi gedung ini adalah 279 meter. Contoh yang lain ini di Jepang, jadi Crystal Tower di Osaka, jadi TMD-nya 6 kali 90 ton. Jadi sebetulnya di Jepang itu banyak aplikasi terkait dengan pengendalian getaran, karena kita tahu Jepang seperti Indonesia juga daerah gempa, dan saya kira kalau saya tidak salah di Jepang juga ada aplikasi teknik kendali getaran secara aktif yang pertama diaplikasikan di sana, yaitu di Gedung Kajima kalau saya tidak salah ya, di sana untuk teknik kendali aktif yang pertama di dunia. Kemudian ini ya, saya kira ini juga sangat terkenal ya. Ya saya kira di Taipei pernah menjadi gedung tertinggi di dunia sebelum dikalahkan oleh gedung-gedung yang lain, saya kira ya. Jadi ini tingginya sekitar 509 meter, jumlah lantainya 101 sehingga dinamakan gedung 101 building gitu ya, karena jumlah lantainya 101 di Taiwan. Dan saya kira ini TMD-nya. Jadi view gedungnya, jadi dipasang TMD dengan berat 730 ton. Jadi saya kira ini sebagai gambaran. Jadi ini digantung dari lantai 92 ke bawah sampai di lantai 87. Dan saya kira ini dijadikan semacam jadi pariwisata itu ya, turisme ya. Karena kita bisa melihat ke sana untuk melihat TMD-nya. Jadi saya kira ini sebagai perbandingan. Kalau ada yang berdiri di sini, kira-kira besarnya TMD seperti ini ya. Jadi kebetulan ini seperti ini ya, tapi bandul ya. Tapi ada juga kalau yang di City Corp itu blok massa beton, gitu ya. Hanya saya tidak punya gambarnya ya. Nah saya kira ini aplikasi di 101 building, view-nya adalah ini. Jadi digantung dari lantai 92 ke bawah ke lantai 87. Nah, saya kira sebetulnya sudah lama
orang itu ingin mencoba mengurangi pengaruh getaran. Jadi saya kira ini misalnya secara historis dimulai dari Fram tahun 1909 yang mengajukan paten di Amerika Serikat. Jadi sistemnya sangat sederhana. Jadi ada suatu massa, kemudian dengan spring, kemudian kalau diberi massa tambahan dan spring, kalau misalnya massa ini diberi beban harmonik, maka struktur ini, massa utama ini dapat teredam. Jadi kalau dilihat, kita tahu dari dinamika strukturnya single degree of freedom system, dan tampak di sini bahwa tidak ada redaman baik pada massa utama maupun massa tambahan, ya, massa tambahan. Jadi kemudian juga Fram mengajukannya beban yang ada atau dikerjakan bebannya hanya beban harmonik pada massa utama M besar ini. Kemudian saya kira kemudian ini diperbaiki oleh Den Hartog. Jadi saya kira ini juga sangat terkenal. Jadi persamaannya masih banyak dipakai untuk perencanaan TMB sampai sekarang, saya kira, ya. Jadi saya kira Den Hartog memperbaiki model yang digunakan Fram, yaitu pada masa tambahannya sekarang ada redaman, ada C-nya, CD, ya. Tapi sama dengan Fram, ini modelnya masih single degree of freedom, kemudian juga tidak ada redaman pada massa utama, juga bebannya beban harmonik pada massa utama. Kemudian sebelumnya, ya. Kemudian Warburton saya kira ini memperbaiki model yang dikemukakan oleh dua terdahulu, karena dalam model Warburton ini baik pada massa utama maupun massa tambahan itu dua-duanya ada redamannya, dan ini saya kira Warburton mengembangkan beberapa rumus untuk berbagai macam beban. Saya kira ini sangat terkenal juga, saya kira. Nah, saya kira prinsipnya sebetulnya atau tujuannya adalah kita ingin mendapatkan nilai optimum baik dari nilai kekakuan maupun nilai redaman dari TMB ini. Karena biasanya massa dari TMB itu ditentukan oleh perencana, oleh desainernya. Ditentukan, kemudian nilai-nilai optimum yang dicari adalah nilai kekakuan dan nilai redaman dari TMB tersebut. Nah, saya kira prinsipnya sangat sederhana. Jadi misalnya kalau kita kalau kita lihat suatu struktur berderajat kebebasan tunggal, maka saya kira Bapak Ibu sekalian ini sudah sangat paham, ya, dengan persamaan ini, ya. Jadi saya kira dengan persamaan ini, jadi MD, KD, dan CD adalah sifat-sifat TMD di sini, dan di sini di sebelah kanan tanda sama dengan ini kalau beban gempa suku yang pertama, dan kalau ada beban pada masa-masa tersebut, ya. Jadi karena kita membahas beban gempa, maka suku yang terakhir ini tidak ada, ya. Jadi dalam hal ini, dan ini adalah goncangan gempanya. Jadi saya kira ini prinsip yang sangat sederhana yang sudah kita pahami dari buku-buku dinamika struktur. Nah, saya kira kita lihat secara detail bagaimana sebetulnya pada saat itu Fram mengembangkan keadaan ini. Jadi tampak di sini misalnya F adalah F0 sin omega 0T, jadi omega 0 adalah frekuensi dari bebannya. Ya, jadi ini tadi seperti tadi, ini ada sistemnya single degree of freedom, tidak ada redaman baik pada massa utama maupun massa tambahan, dan bebannya harmonik, ya. Kemudian dari situ kita tahu bahwa kalau bebannya harmonik, maka responsnya U adalah respons pada massa utama dan UD pada massa tambahan, damper, itu juga harmonik, ya. Jadi misalnya A untuk U kira-kira A sin omega 0T, UD AD sin omega 0T, ya. Jadi seperti itu, dan kita harus mencari nilai A dan AD, ya. Saya kira dengan mudah sekali kita dapatkan, karena kita tahu K adalah M kali omega kuadrat, kemudian kita dapatkan persamaan ini, ya. Bebannya hanya pada massa utama. Kemudian saya kira karena ada dua variabel yang belum diketahui, yaitu A dan AD, maka dengan mudah, karena ini hanya menjadi dua derajat kebebasan, saya kira dengan dua bilangan anu, A dan AD, maka kita bisa mengambil determinan dari matriks ini, sehingga A adalah
didapatkan ini ya. Jadi yang menarik, jadi saya kira pembilangnya ini, jadi pembilang adalah KD min MD, jadi yang ini ya, KD min MD kali omega 0 kuadrat dikalikan F0. Jadi artinya apa? Jadi saya kira di sini sangat jelas, kalau KD itu sama dengan MD omega 0 kuadrat, maka betul-betul nilai A ini sama dengan 0. Jadi artinya bahwa massa utama teredam sama sekali ya, teredam, tidak ada getaran sama sekali ya. Jadi arti itu yang diajukan Fram. Tapi kita tahu bahwa kan sebetulnya ini bukan model yang real, karena bagaimanapun juga suatu struktur pasti punya redaman walaupun kecil ya. Jadi ini saya kira bukan model yang real. Juga biasanya mass dampernya juga punya redaman, sehingga ini bukan model yang real. Kemudian diperbaiki oleh Den Hartog, walaupun Den Hartog juga sama. Jadi Den Hartog juga hanya menambahkan redaman pada massa tambahan. Kemudian massa utamanya belum ditinjau ada redaman. Kemudian saya kira ini beberapa variabel. Alpha ada rasio frekuensi, omega damper dibagi omega struktur, beta adalah omega 0 dibagi omega 0 adalah frekuensi bebannya. Kemudian didapatkan, kita tahu juga dari dinamika struktur, saya kira saya tidak perlu menjelaskannya, ini dynamic magnification factor. Nah, kemudian Den Hartog itu memplot persamaan ini menjadi seperti ini. Jadi ya, seperti ini. Jadi aksisnya adalah beta atau rasio dari frekuensi beban. Kemudian ordinatnya adalah dynamic magnification factor. Kemudian dari berbagai macam redaman damper yang dipilih, ternyata menarik sekali. Ternyata setiap grafik itu melalui dua titik penting, yaitu P dan Q ya, P dan Q. Nah, kemudian ini yang kemudian dioptimasi oleh Den Hartog, tingginya disamakan, ya, tingginya disamakan, kemudian diturunkan persamaannya sehingga akhirnya ditemukan persamaan ini. Jadi rasio frekuensi, jadi alpha optimum, jadi omega D dibagi omega D itulah ada frekuensi dari dampernya, omega ada frekuensi strukturnya, itu sama dengan 1 dibagi 1 plus mu. Mu adalah rasio massanya, yaitu massa dari damper dibagi massa struktur utama. Ya. Kemudian damping ratio optimumnya, si D optimum, ini sesuai dengan persamaan ini. Jadi akar dari 3 mu dibagi dengan 8 kali 1 plus mu. Mu adalah rasio massanya. Ya. Jadi saya kira rumusnya sangat sederhana, sehingga sampai sekarang persamaan ini digunakan untuk merencanakan TMD. Ya. Jadi saya kira kita pun saat ini, jadi asalkan saya tahu misalnya frekuensi strukturnya, ya omega, ya kemudian mu-nya kita tetapkan berapa persen massa damper terhadap massa struktur, maka saya bisa menghitung berapa spring yang harus dibuat, ya. Kemudian berapa damping yang harus disediakan dari TMD tersebut, ya. Jadi sangat sederhana. Jadi semudah ini ya untuk merencanakan TMD itu. Jadi tidak usah memerlukan apa ya persamaan yang rumit begitu ya. Jadi dengan rumus Den Hartog pun, jadi dengan dua rumus ini, maka saya sekarang bisa merencanakan TMD ya, TMD ya. Dan memang sampai saat ini cukup akurat juga ya, walaupun nanti di belakang ada tinjauan secara detail ya. Jadi dua persamaan ini adalah persamaan yang sangat sederhana yang diajukan oleh Den Hartog, walaupun kita tahu tadi model pada massa utamanya tidak ada dampingnya ya, jadi C-nya 0 ya, tapi ini sudah cukup untuk dapat merencanakan TMD yang kita gunakan. Nah, saya kira kemudian seperti yang tadi Warbulton memperbaiki modelnya, jadi sekarang pada massa utama ada damping, kemudian Warbulton juga memplot dynamic magnification factor dan tampak bahwa di sini tidak seperti yang diplot oleh Den Hartog, jadi tidak ada titik-titik potong ya, jadi semuanya tidak jelas gitu ya, sehingga Warbulton kemudian saya kira menurunkan persamaan-persamaan, saya kira bisa dilihat di jurnal Earthquake Engineering and Structural Dynamics tahun 80 dan 82 kalau saya tidak salah. Saya kira di sana secara detail diuraikan
bagaimana mendapatkan persamaan-persamaan yang diajukan oleh Warburton dan teman-temannya ya, dan kawan-kawan pada saat itu, tapi Warburton adalah peneliti utamanya. Nah, kemudian sampai akhirnya diperoleh salah satu persamaan ini ya, alpha optimumnya, jadi agak berbeda sedikit dengan rumus Den Hartog, tapi saya kira tidak, walaupun tidak, jadi artinya juga seperti ini ya. Jadi kalau saya bisa mendapatkan alpha optimum, maka saya bisa mendapatkan omega dari dampernya, sehingga saya dapatkan kekakuan dari dampernya. Demikian juga saya bisa merencanakan damping dari dampernya dengan persamaan ini. Juga saya kira walaupun berbeda, tapi juga sama sederhana ya. Tapi sekali lagi, baik tadi model Warburton yang ini ya, yang sudah cukup lengkap, maupun model Den Hartog, dan apalagi model Fram yang pertama tadi, itu adalah model-model yang sangat sederhana karena diturunkan dari model single degree of freedom ya, sistem, sehingga itu adalah model yang sangat sederhana. Nah, untuk karena kan ini sebetulnya ingin meredam struktur-struktur yang fleksibel, yaitu diantaranya adalah gedung bertingkat tinggi ya, yang dimodelkan sebagai struktur dengan derajat kebebasan majemuk atau multi degree of freedom system ya. Nah, saya kira kita masih bisa menggunakan persamaan-persamaan tadi, baik persamaan Warburton maupun persamaan Den Hartog, tetapi kemudian kita harus membuat ekivalen ya, ekivalen dari struktur MDOF itu menjadi ekivalen SDOF-nya apa. Jadi biasanya yang ditinjau hanya ragam yang pertama ya, ragam pertama baik frekuensinya maupun bentuk ragam pertama itu digunakan sebagai acuan. Jadi artinya kalau itu yang dipakai berarti TMD kita, TMD yang kita rencanakan hanya bisa meredam ragam yang pertama begitu secara teoretik ya. Walaupun mungkin ragam-ragam yang lain bisa juga diredam, tapi theoretically maka kalau saya ubah sifat-sifat MDOF menjadi SDOF dengan hanya memperhatikan ragam yang pertama, maka itu berarti kita melakukan tuning terhadap struktur itu untuk ragam yang pertama tersebut ya. Nah, saya kira itu kelemahan dari metode yang tadi ya. Nah, untuk itu saya kira banyak peneliti yang kemudian langsung menggunakan model-model struktur apa adanya. Jadi kalau gedung itu ya bertingkat tinggi ya gedung struktur itu yang direncanakan, tidak peduli mau ragam yang keberapa yang harus direduksi gitu ya. Jadi karena ini lebih umum, walaupun secara umum kalau kita tahu untuk yang reguler kita tahu bahwa yang dominan biasanya ragam yang pertama, kita tahu dari teori-teori ya. Tapi masalahnya kalau kita kemudian menggunakan model apa adanya, struktur berderajat kebebasan majemuk, maka akan sangat sulit mendapatkan persamaan-persamaannya. Jadi closed form solution-nya itu sulit didapatkan. Jadi kita tahu juga tadi saya kira ya, untuk model Warburton pun saya kira tidak mudah ya untuk mendapatkan persamaan-persamaan tersebut, apalagi untuk sistem dengan derajat kebebasan majemuk ya. Jadi sehingga untuk itu diperlukan teknik-teknik numerik, yaitu teknik optimasi ya. Jadi tidak perlu closed form solution-nya, tapi saya kira dengan teknik numerik, yaitu dalam hal ini optimasi, maka kita dapat kita rencanakan sifat-sifat TMD yang optimum, baik itu kekakuan maupun redamannya. Nah, ini saya kira ini tadi sudah saya bahas, jadi konversi dari MDOF ke SDOF, kemudian digunakan persamaan-persamaan single degree of freedom, baik persamaan entah itu Den Hartog maupun persamaan dari Warburton ataupun persamaan-persamaan lain, karena sebetulnya tadi saya hanya menampilkan hanya dua persamaan ya, jadi dua persamaan dari Den Hartog dan Fram. Sebetulnya banyak peneliti yang juga mencoba mengajukan persamaan-persamaan untuk single degree of freedom ya, seperti Sadek dan sebagainya ya. Ada beberapa peneliti yang juga mengajukan persamaan-persamaan untuk merencanakan TMD ini ya. Tapi karena tadi yang Den Hartog dan Warburton itu sangat terkenal, itu sehingga yang saya cuplik di sini ya. Jadi artinya yang pertama adalah kita konversi dari MDOF ke SDOF, kemudian digunakan persamaan single degree of freedom. Nah, yang kedua yang tadi sudah juga
saya sampaikan, jadi digunakan model multi degree of freedom apa adanya dan digunakan teknik numerik yaitu teknik optimasi untuk mendapatkan sifat-sifat TMD. Nah, saya kira pendekatan satu, jadi seperti tadi ya, jadi misalnya struktur ini ya mempunyai M, C, dan K, massa, redaman, dan kekakuan. Jadi ini adalah sistem berderajat kebebasan majemuk, kemudian dikonversi ke SDOF, jadi ini jadi ekuivalennya. Jadi dan ini hanya menggambarkan sifat-sifat ragam yang pertama. Jadi misalnya M1 ya. Jadi dapat diperoleh saya kira dari teori dinamika struktur P1 transpose kali M1 kali M ya, maaf ini ada salah mesti M ya, kali M kali P1. Jadi ini adalah generalized mass gitu ya. Jadi untuk ragam yang pertama. Kemudian juga rasio redamannya yang pertama dan omeganya juga omega yang pertama. Artinya bahwa kalau kita konversi ke sistem ini berarti kita merencanakan TMD untuk seolah-olah meredam getaran untuk ragam yang pertama saja gitu ya. Nah, pendekatan yang kedua adalah sekarang digunakan MDOF dan dalam hal ini perlu teknik optimasi tertentu. Dalam hal ini kita gunakan optimasi kontrol yang tadi sudah disinggung di depan ya, menggunakan teknik-teknik yang sebetulnya diajukan untuk pengendalian secara aktif. Jadi di sini harus ada suatu fungsi objektif tertentu yang harus dipilih. Tentu tujuannya adalah meminimumkan respons struktur, tapi itu harus direpresentasikan dengan apa untuk meminimumkan respons struktur tersebut, gitu ya. Nah, saya kira mungkin secara singkat ini misalnya untuk persamaan gerak sistem berderajat kebebasan majemuk, saya kira kita tahu ini, tapi saya kira dalam teknik kendali getaran kemudian bukan ini yang dipakai, tetapi kita menggunakan besaran-besaran yang dinamakan state vector. State vector itu terdiri dari US dan US dot. US itu adalah perpindahan, US dot itu kecepatan. Jadi sekarang variabel Z-nya itu adalah, jadi kalau di persamaan ini, jadi kita lihat ya, ini persamaan yang kita sudah sangat kenal, tetapi dalam teknik kendali getaran aktif biasanya dirubah menjadi besarannya menjadi Z yang terdiri dari perpindahan dan kecepatan, dan akhirnya dengan substitusi ya saya sangat mudah dapat diperoleh Z dot ini ya. Jadi Z dot itu berarti ada turunan pertama dari Z. Berarti ini ada isinya adalah US dot dan US dot dot. Jadi isi Z dot ini adalah kecepatan dan percepatan. Dan ini maaf, waktu kurang 5 menit lagi ya. Baik, saya coba percepat. AZ dan EW. Jadi ini adalah dinamakan persamaan diferensial order 1 ya. Nah, saya kira ini sebagai state space equation, kemudian respon yang diminimumkan itu juga dinamakan ini dapat diambil Z, CZ kali Z. Jadi Z kecil ya. Jadi ini dapat diatur oleh, jadi kelebihannya dapat ditentukan oleh perencana. Jadi ini saya kira feedback-nya ya. Feedback-nya. Nah, saya kira fungsi transfernya adalah S2 norm dan S infinity norm. Jadi saya kira itu ya. Jadi ini kalau menggunakan teknik optimasi, dan ini dapat dipilih outputnya itu baik perpindahan, kecepatan, percepatan, atau kombinasinya. Jadi bebas. Jadi ini sehingga ini lebih menguntungkan karena fleksibel sekali memilih output yang ingin diminimumkan, baik itu kecepatan, percepatan, perpindahan, dan sebagainya. Ya. Saya kira ini contohnya. Jadi kalau kita ingin meminimumkan perpindahan lantai atas, maka tinggal dipilih CZ-nya apa, kecepatan CZ-nya apa, atau percepatan apa, atau bahkan kombinasinya, bahkan meminimumkan drift gitu ya, CZ-nya dipilih yang sesuai gitu ya. Nah, saya kira fungsi transfernya ini, saya kira ini ada dalam teknik kendali aktif ya, dapat dipilih ini, tapi kemudian dapat dihitung dengan persamaan ini ya. Saya kira ini dan LC dan L0 itu dapat dihitung dengan persamaan Lyapunov. Jadi ini dapat dihitung dengan MATLAB maupun dengan Scilab misalnya, ataupun dalam Octave dan sebagainya ya. Jadi dapat dihitung LC sehingga dapat responnya dapat diminimumkan. Nah, sebagai contoh, jadi ini untuk single degree of freedom system. Jadi ini ya. Jadi saya kira sebagai contoh, saya kira ini bisa diikuti secara mudah karena kita gunakan rumus Dan Hartog seperti ini ya, sehingga didapatkan KD-nya dan rasio redaman dari struktur tersebut. Dan kemudian dengan KD dan rasio redaman ini kemudian kita aplikasikan ke struktur tersebut, kemudian sebagai contoh ya, kemudian diplot responsnya sebagai, ini hanya sebagai contoh. Ini adalah
respons struktur dengan TMD dan tanpa TMD oleh gempa epicentro misalnya, ya. Sebagai contoh ya. Jadi sangat sederhana tadi sepertinya tadi ya. Ini kalau digunakan teknik optimasi, jadi hasilnya ini jadi sama. Jadi kalau diplot hasilnya hampir sama ya, baik Den Hartog, kemudian H2 sebagai fungsi objektif dengan Z perpindahan dan Z percepatan, jadi mirip-mirip di hasilnya. Nah ini kalau 10 lantai, ya saya kira ini contohnya 10 lantai. Ini kalau digunakan rumus Den Hartog maka diubah ke ragam pertama dengan persamaan yang tadi ya, sehingga saya dapatkan M1, kemudian alfanya dapat dihitung, KD-nya dapat dihitung ya, sehingga rasio redamannya dapat dihitung, kemudian sifat-sifat itu diaplikasikan lagi ke struktur ini, kemudian ini kalau dengan algoritma genetik gitu ya, diperoleh KD dan CD misalnya. Sebetulnya untuk optimasi dengan metode apa saja, tapi yang penting ada fungsi objektifnya ya, fungsi objektifnya yang dipilih dan tadi dipilih fungsi transform dari gangguan ke regulated output, yaitu Z kecil ya. Nah, ini perbandingan hasilnya. Ini perbandingan hasilnya apabila diplot dengan metode-metode yang ada ya, selain Warburton dan Den Hartog diplot juga metode SADC ya di sini ya. SADC ini yang tanpa TMD, ini dengan TMD jadi dapat direduksi. Nah, ini kalau saya ingin melihat rasio massa, misalnya ini rasio massanya dinaikkan, ternyata alfanya makin menurun ya kalau apa. Jadi artinya bahwa kalau alfa makin tinggi kan artinya mendekati 1, artinya bahwa frekuensi TMD dan frekuensi struktur mendekati sama. Tapi kalau masanya diperbesar, maka itu makin lama makin kecil gitu ya. Sedangkan ini rasio redamannya. Nah, ini saya kira metode perbandingan beberapa metode. Ini perbandingan beberapa metode. Nah, saya kira untuk aplikasi 3 dimensi, saya kira juga, karena kan tadi saya siapkan untuk jadi ini 3 dimensi, persamaan-persamaannya ditulis dengan teori dinamika struktur, dengan metode Hamilton dan sebagainya. Ini aplikasinya sudah selesai numeriknya, tapi belum selesai ditulisnya. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Jadi sebagai kesimpulan, jadi struktur di daerah gempa atau angin, maka respons struktur perlu dikendalikan. Pengendalian getaran dapat dilakukan dengan metode kendali aktif maupun pasif. Kemudian dalam hal ini, sekarang ini kita diskusikan penggunaan TMD sebagai salah satu cara untuk meredam getaran secara pasif, dan untuk gedung bertingkat tinggi mestinya perlu digunakan teknik optimasi karena umum, karena metode Den Hartog dan Warburton mestinya hanya ragam yang pertama yang dioptimumkan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, sekaligus saya ucapkan terima kasih kepada panitia. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya Bapak Yoyong. Kita langsung masuk saja ke acara sesi tanya-jawab. Ini sudah masuk beberapa pertanyaan. Langsung saya bacakan saja ya Bapak. Yang pertama, dari Bapak Kristianto dari PT Akset Indonesia. Pertanyaan yang pertama, apakah ada rule of thumb perletakan TMD pada gedung, misal 2/3 ketinggian gedung? Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana cara penentuan total berat TMD yang dibutuhkan pada masing-masing gedung? Lalu yang ketiga, dengan penambahan mass dari TMD, bagaimana pengaruhnya terhadap whip effect dan force dari gempa akibat mass participating ratio? Dan yang keempat, apakah ada rule of thumb dalam penentuan total mass damper yang digunakan? Bagaimana sistem untuk mencegah pergerakan lateral amplitude displacement dari TMD agar tidak berlebihan ketika sistem TMD bergerak? Ya, itu Bapak pertanyaannya. Terima kasih. Jadi saya kira ini banyak pertanyaan, semoga saya bisa menjawabnya. Yang pertama, apakah ada rule of thumb terkait dengan letak TMD gitu ya? Saya kira begini, jadi sebetulnya tadi contoh saya yang pertama, yang gedung bertingkat tinggi ya, itu saya kira itu sebetulnya dioptimasi bukan hanya sifat-sifat TMD, yaitu kekakuan dan dampingnya, tadi ya sebenarnya contoh yang tadi karena waktunya tadi tidak atau terbatas sehingga tadi tidak sempat saya sampaikan, sebetulnya di gambar yang tadi itu sebenarnya itu juga mengoptimasi selain sifat-sifat TMD juga letaknya ya.
letaknya. Dan itu mungkin tidak bisa diakomodasi oleh persamaan Den Hartog dan Warburton. Tapi secara rule of thumb, tadi kan letaknya di mana ya? Rule of thumb mestinya jadi untuk yang gedung-gedung yang reguler itu kan biasanya letaknya itu sesuai dengan bentuk mode shape, karena saya kira kita tahu ya, mode shape-nya yang paling besar adalah di lantai atas. Dan ternyata dari yang tadi ya, dari optimasi yang tadi, sebenarnya saya ingin membuktikan juga apakah betul jadi teori dinamika struktur yang kita pahami selama ini. Jadi kalau mode yang pertama atau displacement yang pertama dari mode shape itu di lantai atas, itu diletakkan di lantai atas. Ternyata betul juga dari optimasi itu, ternyata untuk yang struktur reguler itu letak TMD-nya itu diletakkan di tempat displacement atau mode shape yang maksimum gitu ya. Tetapi saya kira itu untuk yang reguler ya, artinya seperti shear building. Tapi untuk gedung-gedung 3 dimensi yang tadi sebenarnya di akhir persentase saya itu tidak bisa seperti itu ya letaknya. Jadi saya kira itu harus dipilih, arahnya pun harus dipilih, bukan hanya arah X seperti yang tadi di contoh di gedung John Hancock Tower, tapi mungkin juga bisa ke arah X dan Y, dan letaknya bisa diatur dengan teknik optimasi tadi ya. Walaupun tadi tidak kita bahas secara detail, tapi saya kira bisa dibaca, karena saya kira bukunya banyak dan papernya ada di mana-mana juga, saya kira itu ya. Jadi saya kira untuk yang sederhana, gedung sederhana, maka biasanya diletakkan di lantai atas atau di bawah sedikit, karena di lantai atas kan agak susah juga karena ya dia peletakannya. Begitu ya. Kira-kira itu. Kemudian bagaimana nomor 2 itu apa ya? Beratnya memang itu, kalau beratnya itu kan tergantung dari seberapa besar kita ingin meredam getaran itu, karena ini kan seolah-olah kita memberikan gaya luar tapi secara internal ya. Jadi kalau semakin besar masanya, semakin besar respon yang bisa direduksi. Jadi ini saya kira tergantung dari apakah TMD ini direncanakan sejak awal ataukah hanya sebagai retrofitting. Kadang-kadang kebanyakan kan sebetulnya TMD ini digunakan untuk retrofitting. Jadi kalau retrofitting berarti kan masanya terbatas karena strukturnya sudah ada ya. Tapi kalau direncanakan sejak awal memang akan digunakan TMD, maka kita sangat fleksibel untuk menentukan rasio masanya gitu ya. Saya kira itu. Saya kira sama ya. Jadi sebetulnya begini. Jadi ini sebetulnya masih banyak atau debatable juga ya, TMD itu apakah bisa merespons gempa atau angin. Karena pada awalnya ini sebetulnya banyak digunakan untuk mereduksi pengaruh getaran akibat angin sebetulnya ya, akibat angin. Karena di awal-awal kan metode yang diajukan kan metode Den Hartog dan Fram itu fungsinya fungsi harmonik. Jadi awal-awal perkembangannya sebenarnya atau aplikasinya sebenarnya ditujukan untuk mereduksi pengaruh angin. Tapi kemudian beberapa peneliti umumnya dari Jepang kemudian mencoba apakah juga bisa mereduksi pengaruh getaran akibat gempa gitu ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat itu apa ya? Rule of thumb untuk, boleh dibantu saya? Yang keempat itu apa ya? Apakah ada rule of thumb dalam penentuan TMD yang digunakan? Oh, jumlahnya ya. Oh, baik. Jadi saya kira ini pertanyaan yang menarik, saya kira. Nah, sekarang ini karena tadi kan kebanyakan TMD itu kalau kita gunakan persamaan-persamaan, baik persamaan Den Hartog maupun persamaan Warburton, itu kan hanya bisa tuning terhadap ragam yang pertama ya, sehingga itu kurang menguntungkan, apalagi kalau strukturnya misalnya yang dominan bukan ragam yang pertama atau banyak ragam yang dominan, sehingga biasanya sekarang banyak juga sudah banyak diaplikasikan juga, bukan hanya satu tapi jumlahnya multi MTMD ya, multi tune mass temper, karena itu dianggap lebih menguntungkan karena dalam tanda petik kita bisa merencanakan TMD yang bermacam-macam sehingga bisa tune terhadap bermacam-macam ragam. Dan itu juga keuntungan yang lain, seandainya salah satu TMD rusak misalnya ya, dalam tanda petik ya, karena kemungkinan itu kan ada ya, itu kemudian TMD yang lain masih bisa bekerja gitu ya. Saya kira itu. Kemudian yang terakhir, kalau saya tidak salah, bagaimana dengan pengaruh perpindahan TMD gitu ya. Nah, ini memang masih menjadi masalah ya, sehingga oleh karena itu ya. Jadi ini kan tadi saya di awal mengatakan bahwa teknik kendali getaran itu ada teknik kendali aktif, pasif gitu ya.
sebetulnya ada teknik kendali yang diantaranya, yaitu jadi diantaranya itu, jadi kalau pasif kan tidak ada gaya yang diaplikasikan ke struktur ya, karena TMD-nya dirancang ya seperti kita merancang struktur seperti kalau ada dinding geser atau bracing gitu ya. Tapi kalau teknik aktif kan aktif ya itu ya. Dan itu tidak mudah juga, ada kekurangannya, yaitu kalau misalnya kalau gempa kan biasanya karena kan untuk aktif kan harus digerakkan oleh suatu power listrik ya, dan itu tidak selalu ada ya. Kalau gempa kan mungkin juga listrik mati, sehingga ini juga kemudian timbul yang dinamakan semi aktif. Semi aktif itu selain juga mengatasi tadi kalau ada gempa power mungkin mati, tapi juga karena ini ya, jadi membatasi gerakan dari TMD-nya sendiri, karena kapasitasnya itu disesuaikan, bisa diatur ya, jadi bisa diatur. Jadi untuk mengatur itu biasanya kemudian digunakan semi aktif CMD. Jadi bukan aktif, bukan pasif, tapi di tengah-tengah. Kira-kira itu yang dapat saya jawab. Semoga menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Kristianto. Terima kasih, kembalikan kepada moderator. Ya baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Didi Setia. Pagi Pak Yoyong, dan struktur saya dulu di UAJY. Saya ingin bertanya, bagaimana respons Spectrum diaplikasikan terhadap soft store? Metode apa yang paling tepat untuk desain struktur high risk building? Maaf, boleh diulangi pertanyaannya? Saya tadi agak miss beberapa kalimat, beberapa kata. Bagaimana respons Spectrum diaplikasikan terhadap soft store? Metode apa yang paling tepat untuk desain struktur high risk building? Mudah-mudahan saya bisa menangkap maksud pertanyaan. Jadi kalau dengan TMD kan saya kira kan ini menambah damping ya, sehingga respons spektrumnya berubah. Tapi sebetulnya karena respons spektrum gempa kan saya kira diatur oleh peraturan, dan itu saya kira mungkin ini di luar itu, jadi ya. Jadi artinya ini di luar itu kalau TMD ya. Kalau TMD, kalau terkait dengan respons spektrum. Jadi saya kira ini justru kelebihannya. Jadi kita tidak terlalu tidak terlalu sangat strict dengan respons spektrum yang ada di peraturan, karena saya kira kita bisa memilih gempa-gempa yang diatur dalam peraturan juga ya. Jadi time history-nya misalnya berapa gempa yang harus diaplikasikan, kemudian kita secara real bisa meredam getaran itu ya. Kemudian terkait dengan soft story, saya kira kalau soft story kan ini khusus ya, mestinya saya kira bisa juga kalau TMD mau diaplikasikan gitu ya. Tapi kalau soft story ya kalau mau kalau itu mau sebagai apa, sebagai perbaikan struktur tersebut ya perbaiki di soft story tersebut ya, diperkaku gitu ya kalau pendapat saya. Jadi artinya bahwa tapi sebenarnya kalau mau digunakan TMD juga bisa, karena ke TMD kan kalau digunakan teori yang kedua tadi, artinya regulated output-nya dapat saya pilih yang sesuai, ya bisa perpindahan di lantai 1, perpindahan di lantai 2, ataupun bahkan story drift atau percepatannya. Percepatan itu penting karena untuk gedung bertingkat tinggi kan kadang-kadang orang merasa bagaimana ya, secara psikologi kan kalau semakin tinggi gedung kan percepatan semakin besar ya, itu juga kadang ingin dikurangi ya, selain displacement juga ya, atau story drift. Jadi artinya bahwa itu, jadi kalau digunakan TMD berarti Z kecilnya itu regulated output-nya dipilih yang sesuai supaya bisa mereduksi respon-respon yang kita inginkan. Kira-kira begitu jawaban saya. Semoga itu cukup menjawab. Gitu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik Bapak, ini mungkin untuk pertanyaan yang terakhir ya. Ini ada pertanyaan terkait dengan perkembangan peraturan gempa yang baru pada tahun 2019, bagaimana pengaruhnya terhadap TMD yang didesain pada tahun 2000-an, di mana masih menggunakan respons spektrum gempa yang lama? Jadi begini, sebetulnya dalam peraturan kita TMD itu tidak secara khusus diatur ya dalam peraturan gempa saya kira. Terkait dengan itu justru ini kan biasanya kan artinya kalau beban gempanya nambah berarti kan harus struktur tersebut harus dalam tanda petik diperbaiki. Justru dengan adanya TMD ini berarti dapat semacam teknik retrofitting
tertentu yang bahkan dapat dianggap teknik retrofitting yang mudah ya, yang paling mudah. Jadi misalnya kalau justru ini kalau misalnya gedung bertingkat tinggi kemudian karena sesuatu hal kemudian dianggap peraturannya berubah ataupun ya peraturannya berubah ya sehingga itu kemudian strukturnya misalnya displacement-nya melebihi syarat dari peraturan, maka saya kira dengan TMD ini merupakan teknik retrofitting yang paling mudah. Saya kira tadi saya lupa menyampaikan, saya kira contoh-contoh gedung yang tadi saya sampaikan, misalnya gedung tadi apa City Corp ya di New York dan John Hancock Tower, sebetulnya itu TMD itu digunakan untuk retrofitting karena pada saat itu untuk yang saya kira kalau teman-teman yang arsitek mungkin sangat memahaminya, misalnya gedungnya City Corp itu bahkan dijadikan semacam contoh karena pada saat itu ternyata perancangnya itu menemukan bahwa ternyata oleh beban angin itu gedung ini tidak berbahaya sehingga harus diperbaikinya itu dengan TMD sangat mudah ya. Kemudian juga John Hancock Tower juga sama, itu retrofitting dari gedung itu kemudian dipasang TMD karena tidak perlu merubah yang lainnya asalkan ada tempat untuk menempatkan TMD dan cukup kuat seperti itu di lokasi tersebut, maka respons struktur dapat direduksi. Jadi saya kira TMD adalah teknik retrofitting yang paling mudah dan paling sederhana menurut saya. Demikian jawaban saya, semoga menjawab pertanyaan yang disampaikan.